everyone, aku Kalista. Di sini aku bakalan podcast yang bertemakan pendidikan dan pembangunan. Jadi, pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM loh. Jadi, oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Selanjutnya, kita ke esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Jadi itu menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Jadi itu pembangunan ekonomi dan industri mungkin dapat memenuhi aspek tertentu dari kebutuhan, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi mungkin tidak untuk kebutuhan spiritual yang lain. Jadi di sini terlihat bahwa esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal dari manusianya, bukan pada lingkungannya seperti perkembangan ekonomi sebagaimana telah dikemukakan. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, dan sikap sosial. Jadi teman-teman, buat kalian yang masih bingung pendidikan dan pembangunan itu gimana sih? Apa sih? Nih, dengerin podcast aku ya. Terus kita lanjut lagi nih. Buat kalian yang bingung pendidikan itu mengarah ke apa sih dan pembangunan mengarah ke apa? Jadi, pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah ke luar, yaitu lingkungan sekitar manusia. Jadi itu pendidikan lebih ke dalam diri manusia tuh, seperti pengetahuan kalian. Sedangkan pembangunan lebih ke gedung-gedungnya, atau ya sebagai lingkungan sekitar manusia gitu lah guys. Jadi kita lanjut ke sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Nah, buat kalian yang bingung, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari segi apa? Dan itu ada 4 segi. Segi sasaran, segi lingkungan, segi jenjang pendidikan, dan segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Jadi kita mulai dari segi sasaran pendidikan. Itu maksudnya kita menunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang pribadinya kuat, utuh, serta mempunyai moral yang tinggi. Jadi itu tujuan citra manusia pendidikan ialah supaya terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Dan kita lanjut ke segi lingkungan pendidikan. Jadi segi lingkungan pendidikan itu ada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Ya kalian tahu sendiri lah kan kalau lingkungan keluarga tuh siapa aja, ada orang tua kita, ada nenek, dan kita tuh harus sopan terhadap mereka. Pasti kalian diajarin dari kecil juga. Nah, kalau lingkungan sekolah pasti dong kalian diajarin oleh guru gimana kalian harus tertib, harus sopan, harus tepat waktu. Semua tata tertib di situ benar-benar harus kalian patuhi, ya kan? Nah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Masyarakat seperti tetangga, kalian harus hormat, tidak boleh semena-mena. Banyak guys, jadi kalian tuh harus benar-benar melihat lingkungan-lingkungan kalian, bukan dari lingkungan keluarga aja, ternyata banyak, ada dari keluarga, sekolah, masyarakat. Dan yang ketiga itu kan segi jenjang pendidikan. Jadi banyak kan nih guys, ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, ada menengah kejuruan juga. Jadi itulah jenjang pendidikan. Sedangkan segi pembidangan kerja itu seperti sektor kehidupan lain, misalnya bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, banyak banget guys. Jadi tuh kita lanjut ke pembangunan sistem pendidikan nasional.
Pada bagian ini ada 2 yang dikemukakan guys. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Dan yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Mengapa ya sistem pendidikan harus dibangun? Penting banget guys, sistem pendidikan harus dibangun. Karena sistem pendidikan itu selalu berurusan dengan manusia, karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Nih misalnya bayi kan. Bayi hanya akan menjadi manusia jika melalui pendidikan. Sedangkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk selalu menyempurnakan diri. Kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing guys. Misalnya aku pintar, tapi temanku biasa aja, tapi dia punya kelebihan, yaitu dia bisa nyanyi sedangkan aku gak bisa nyanyi. Bisa dikatakan manusia hanya mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan. Betul banget. Tetapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Quotes of the day. Jadi kita lanjut lagi ke wujud pembangunan sistem pendidikan. Jadi secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Jadi hubungan antar aspek-aspek itu gimana ya? Aspek filosofis itu kalian tahu nggak? Jadi aspek filosofis itu keilmuan dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis. Jadi itu bukan aspek filosofis aja ternyata. Ada aspek keilmuan, aspek yuridis. Oleh karena itu, perubahan apapun yang terjadi pada struktur pendidikan, kurikulum, harus tetap berada di dalam wadah filosofis dan yuridis, guys. Jadi, apa sih aspek filosofis tuh? Kalian pada gak tahu pasti, aku juga gak tahu sih. Nih, aku jelasin ya, aspek filosofis keilmuan berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan. Jadi itu tuh kayak lebih ke filsafat gitu teman-teman. Jadi struktur pendidikan dan kurikulum diubah dengan maksud agar lebih berdaya guna untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu ditopang dengan teori yang andal. Sedangkan aspek yuridis itu apa ya? Aspek yuridis itu sebagai landasan hukum pendidikan yang sifat relatifnya tetap. Jadi, walaupun kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, khususnya kebutuhan dan penyempurnaan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru tersebut, jelasnya sistem pendidikan perlu disempurnakan dan tugas ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada undang-undang pendidikan. Jadi yuridis itu lebih ke undang-undang teman-teman. Jadi teman-teman, segitu aja podcast tentang pendidikan dan pembangunan dari aku, Kalista. Jangan lupa di like ya kalau kalian suka. Terima kasih.